Ya, selamat pagi Bunda. Hari ini dari Dapur Mami kembali kami datang untuk menyampaikan informasi aktual tajam terpercaya mengenai kue-kue yang enak. Hari ini kita akan membuat kue basah. Kue basah kita disebut dengan nama kue pohul-pohul ya. Ini adalah kue khas dari Sumatera Utara, kue khas orang Medan ya. Jadi caranya gampang sekali. Kita lihat dulu bahan-bahannya ya Bunda ya. Jadi pohul-pohul, bahan-bahan kita butuhkan untuk setengah kilogram tepung beras. Saya menggunakan tepung beras kemasan rose brand. Kalau Bunda mau pakai tepung beras yang langsung digiling sendiri juga lebih bagus. Nah, saya menggunakan sedikit tepung pulut nanti supaya rasanya lebih pulen. Hari ini kita akan membuat pohul-pohul dengan dua rasa. Varian pertama kita menggunakan gula merah. Kemudian saya ada juga yang suka gula putih, kita bisa menggunakan gula putih, nanti akan kita buat keduanya. Sejumput garam dan juga kelapa, kita ambil bagian putihnya. Oke, kita lanjut langsung saja cara membuatnya ya Bunda. Untuk setengah kilogram kita langsung campur setengah kilogram tepung beras ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan campur lebih kurang 200 gram ya, 150 sampai dengan 200 gram tepung pulut ya. Ini rasanya akan lebih pulen ya Bunda ya. Kemudian kita aduk rata, lalu kita beri campur garam ya. Saya masukkan garam Bunda ini supaya penetralisir rasa ya, menetralisir rasa. Oke, kali ini karena kita membuat dengan dua varian rasa, kita campur kelapanya dulu Bunda ya. Kita campur kelapanya, nanti baru kita pisah di bagian gulanya. Nah Bunda, untuk kelapanya kita usahakan pilih kelapa yang muda ya, atau pilih bagian yang putihnya. Untuk 1,5 kilogram tepung beras kita cukup menggunakan 1 butir kelapa yang besar ya, tapi kalau ukuran kelapanya kecil maka kita mungkin membutuhkan 1,5 butir kelapa ya. Jadi ini kita aduk, kita campur rata ya, kita campur rata dia Bunda. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, udah tercampur rata, udah enak ini untuk dicampur dengan gula. Nih ya Bunda, lihat terasa nih ya, terasa ya. Nah, aduk ini jadi rahasianya adalah di pengadukannya ya. Jadi kita harus mengaduknya seperti ini, kita campur ya. Nah, karena kita ingin dia dua rasa Bun, yang gula merah dan gula putih, maka kita pisah dulu ya. Ini kita buat ini untuk yang gula putihnya, saya pisahkan sebagian, nanti tinggal kita campur gulanya ya. Oke. Nah ya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya langsung kita campur dengan gula merah. Gula merahnya disisir halus ya Bun, supaya rasanya nanti lebih menyatu ya. Mengenai gulanya ini tergantung selera ya. Kalau saya menggunakan 1 tepek gula merah atau sekitar 150 gram gula merah. Kalau Bunda mau ingin lebih manis lagi tentu boleh ditambah. Kalau nggak pengen begitu manis tentu boleh dikurangi ya. Ini tergantung selera. Nah ini Bunda kita campur, kita usahakan tidak ada yang bergerindil ya. Yang bergerindil ini dipecahkan, diratakanlah seperti ini Bunda ya. Jadi rahasia untuk membuat kue yang enak itu adalah di pencampurannya ya Bunda ya. Selain bahannya tentu dari yang berkualitas, kita juga membutuhkan teknik pencampuran ya. Jadi cara mencampurnya itu Bunda, kita cukup menghancurkan yang bergerindil seperti ini ya, sampai dia benar-benar tercampur rata ya. Ini memang perlu diperhatikan ya, supaya rasanya nanti jauh lebih
nikmat ya, jauh lebih pas di lidah ya. Ini enak sekali Bunda untuk sarapan juga, ini enak, gampang sekali membuatnya, bahan-bahannya juga gampang didapatkan. Kalau sudah tercampur, ini kita campurkan seperti ini. Kebetulan gula saya ini agak sedikit basah ya Bun, jadi agak sedikit butuh sabar menghancurkannya. Ya, nah udah hampir selesai seperti ini. Oke, sekarang kita boleh tes rasa Bun. Kalau kita rasa udah manis, udah cukup. Kalau memang rasanya mau ditambah nanti, ya tinggal kita tambah. Saya tes rasa dulu ya Bun. Sudah pas di lidah manisnya. Cuman tadi yang ini pesanannya tadi dia minta yang lebih manis lagi ya. Ada konsumen kita tadi yang minta lebih manis, saya tambahkan sedikit lagi ya. Ya, saya habiskan aja karena ini permintaan. Permintaannya dia mau yang lebih manis. Ya. Ya tuh tadi tergantung selera ya, Bun. Oke, udah hampir selesai. Jadi hanya cukup campur-campur gini, nggak pakai mixer, nggak pakai blender sekarang, langsung pakai tangan aja, aduk jadi. Udah jadi ini Bun. Kita tinggal mencetaknya ya. Saya sisihkan dulu. Oke. Ini tadi yang gula merah kita sisihkan dulu ya Bun. Karena kita mau membuat yang gula putih. Oke, untuk gula putih ya, kita tinggal hanya pembedanya gulanya aja Bun ya. Saya menggunakan gula halus kemasan seperti ini. Ya, tinggal kita aduk ya. Rasanya sama-sama nikmat. Sama-sama nikmat. Keunikan dari pohul-pohul yang berasal dari Tapanuli Utara ini adalah dia bisa dimakan mentah Bunda. Kalau dia dimakan mentah itu namanya itak gurgur ya. Jadi itak gurgur rasanya nikmat ya, nikmat sekali. Jadi mentah juga oke, dikukus juga oke ya. Jadi sangat tergantung selera ya Bunda ya. Ini diaduk rata Bun, diaduk rata supaya nanti rasanya juga bisa pas ya. Oke Bun, ini udah tercampur rata. Sekarang kita tinggal mengukus ya. Hanya sebentar, cukup 10 menit selesai. Oke. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu Bun. Di bawahnya kita buat daun pandan. Daun pandannya disobek-sobek supaya wanginya lebih kerasa ya Bun. Nah, udah. Sekarang langsung kita pohul atau kita cetak. Ya, ini dia. Dikatakan pohul karena mencetaknya dengan cara digenggam Bun. Ya, dipohul saja. Yuk, sekarang caranya Bun, ya kita taruh di tangan kita seperti ini. Lalu, ya ini jempol kita nggak ke depan seperti ini. Nah, ini, jadi dia. Nah, ini dia. Waduh, keren banget nih Bun. Dimakan mentah juga oke. Ya, nih, waduh. Kalau di Tapanuli Utara, di daerah asalnya, kue ini sering juga dihadirkan pada upacara-upacara adat, memasuki rumah, mungkin adat syukuran, ya. Ini penting, ini sering juga dihadirkan. Ini dia yang gula merah kita, ya. Kita lihat ini, ya. Jadi dia hanya cukup digenggam seperti ini, Bun, ya. Ini tipsnya, ya. Maka dia jadi. Ya, beberapa ada yang menggenggamnya gini, salah ya Bun, dia harus kalau salah kita gabungkan lagi lalu kita genggam lagi seperti ini Bun. Nah, ya jadi jempolnya itu perhatikan supaya hasilnya cantik. Nah, ya yang ini yang membuat dia cantik, ada kumis-kumisnya ya Bun. Nah, kalau mau untuk dijual ini juga boleh ya. Jadi kalau mau dijual ini juga banyak bisa menghasilkan keuntungan yang ya lumayan untuk menambah pundi-pundi di rumah ya, menambah tabungan lah Bunda ya. Ini sangat simpel sekali. Biasanya ini dijual di pagi hari untuk sarapan pagi ya, dan ini bisa tahan kalau udah dikukus sampai 2 hari juga tahan Bun.
Kalau mentah dia hanya tahan 12 jam. Karena ada kelapa ya Bunda ya. Karena nanti kita mau ngungkusnya juga dengan yang putih, saya kasih tempat untuk yang putih nanti di situ saya kosongkan. Ya. Oke. Sekarang kita mengukus yang putihnya Bunda. Ya, yang putih sama saja dengan yang tadi. Ya. Oke. Nice. Nih, kita hitung nanti berapa dari setengah kilogram ya Bunda ya, setengah kilogram tepung beras. Kita lihat nanti hasilnya berapa. Ini nikmatnya. Tok markotok banget ini Bunda. Yang saya buat ini termasuk ukuran big size ya Bun, ukuran yang sudah ukuran gede ya. Kita hitung dulu. Iya, ini menghasilkan 35 pieces ya Bunda ya. Ya, di atasnya juga kita taruh pandan, jadi nanti aromanya jauh lebih enak ya Bun. Tinggal kita kukus hanya 10 menit, langsung masak. Kita tunggu 10 menit.